Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawal ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Khatul iman jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini diberikan kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu dan bertadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita bertadabbur insyaallah dari surat Asy-Syu'ara dari ayat ke-69 dan bisa dilanjutkan secara global sampai ayat ke-88, di mana di situ Allah menggambarkan watlu alaihim naba Ibrahim, kabar dari kisah-kisah terdahulu, dan kisah itu beda dengan cerita. Kalau kisah sudah benar-benar terjadi, kalau cerita bisa mengandung sidqun wa kidbun, bisa khabarun, itu cerita ya, yahtamil khata' wa yahtamil shawab, bisa benar bisa salah, dan juga bisa berisi cerita bohong atau mitos atau cerita-cerita yang cuman dikarang. Tapi kalau kisah ya, qasas, Al-Quran itu berisi kisah-kisah 2/3-nya qasas, semuanya kisah yang mengandung hikmah, memberikan petunjuk, dan bisa diambil sebuah pembelajaran dan uswatun hasanah. Di sini Allah memberikan perintah untuk menyampaikan kisahnya Nabi Ibrahim. Watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah itu? Mereka berkata, qalu na'budu asnaman, kami menyembah patung-patung, fanadhallu laha akifin, mereka senantiasa menyembah patung-patung itu dengan penuh kesetiaan, penuh istiqomah, padahal patung-patung itu tidak mendengarkan apa yang mereka minta. Dia berkata, Nabi Ibrahim, qala hal yasma'unakum, apakah mereka para patung itu, benda-benda itu, yasma'unakum, mendengarkan kalian, idh tad'un, ketika kalian meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, aw yanfa'unakum aw yadhurrun, aw yanfa'unakum, atau mereka para berhala itu memberikan manfaat terhadap kalian, aw yadhurrun, atau memberikan madarat kepada kalian. Qalu bal wajadna aba'ana, mereka berkata, tapi kami mendapatkan bapak kami. Begitulah, kadzalika yaf'alun, begitulah mereka melakukan, maka kami mengikuti. Maka dari sini ada petunjuk, jangan hanya ikut-ikutan sesuatu itu, walaupun yang kita ikuti itu adalah nenek moyang kita. Jadi biasanya kalau ikut-ikutan itu begini, kamu kenapa kok gitu? Wah, ustadz saya begini kok. Dalam urusan apa? Dalam urusan kesesatan, dalam urusan kemaksiatan. Jangan mendalilkan. Makanya katanya sampai dikatakan amalul alim laisa bihujjah, perbuatan seorang yang alim, yang dikenal sebagai orang yang faqih misalkan, itu bukan hujjah, karena dia manusia. Beda dengan Rasulullah. Misalkan kita punya guru kita pernah salah, atau kita punya orang tua atau kakek kita, dia pernah salah, ya kita jangan ikuti. Apa gunanya kita berilmu? Apa gunanya kita belajar? Yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika diajak berdialog, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Coba perhatikan saja dengan akal fikiran yang sehat.
antum wa aba'ukumul aqdamun, baik yang kalian sembah saat ini, begitu juga dengan bapak-bapak nenek moyang kamu yang terdahulu. Ini menjadi pembelajaran, di mana perbuatan yang salah itu ya tetap salah. Tidak bisa kita beralasan bapak saya begitu kok, kakek saya begitu. Ya. Kalau itu benar-benar salah, ya harus kita akui salah. Kisah Nabi Ibrahim ini banyak, khususnya pada saat ini kita akan memasuki bulan hari raya Idul Adha, dan kita sekarang pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disunahkan puasa Arafah. Semoga kuat semuanya puasa. Ya, Arafah itu sunnah, puasa sehari tapi pahalanya setahun, diampuni dosa-dosanya. Itu bentuk rahman rahimnya Allah. Dan Idul Adha itu ritual-ritual yang ada di dalamnya banyak juga mengabadikan kisah-kisah Nabi Ibrahim, menyembelih anaknya atas dasar perintah Allah, ya kan? Itu adalah kisahnya, ada dalam surat As-Saffat, bisa dicek di ayat ke 90 sampai 100 gitu. Dan juga di saat ini kita juga mengambil kisah-kisah itu, bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah millatu Ibrahim Hanifah, Muslim itu sama secara ketauhidan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada yang lain. Dikatakan fa innahum aduwli illa rabbil alamin. Di ayat ke-77, sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang mana Nabi Ibrahim menyifati Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan aku dan dialah yang memberikan aku petunjuk. Yahdin itu kan aslinya yahdini, ya, dibuang ya mutakallim. Walladzi, dan dialah Allah zat, huwa yut'imuni, yang memberikan aku makan, wa yasqin, dan memberikan aku minum. Jadi ini keyakinan dipukulkan ke kemana? Ke perbandingan antara Tuhan mereka yang berhala, yang hanya benda, tidak bisa memberikan apa-apa, dan dia ini tidak bisa menolak kemadaratan yang terjadi pada dirinya. Itulah Tuhan-Tuhan berhala, patung. Tapi terkadang patung itu berkembang loh. Dalam artian gini, orang bisa menuhankan bukan patung, tapi menuhankan pekerjaan gitu. Saya kalau gak kerja mati gitu. Dia merasa kalau gak kerja rezeki gak dapat, sehingga mempersempit sudut pandang rezeki. Kalau rezeki itu hanyalah duit, padahal rezeki itu apa? Bisa sehat, bisa melihat, bisa bernafas, itu semua rezeki. Ada orang hartanya banyak, rezekinya sedikit. Hartanya bisa beli apa saja makanan, tapi walaupun bisa beli nggak boleh makan. Sama nggak boleh pak makan ini, darah tinggi pak. Ini pak dokter gimana? Oh nggak bisa pak, hampir nanti asam uratnya kambuh. Terus ini nggak boleh makan juga? Nggak boleh. Buat apa? Duit banyak tapi rezekinya sedikit gitu. Tapi yang nggak punya duit, undangan sate 10 tusuk dihabisin semua, enak katanya, buka bersama gratis. Jadi begitu khotimah. Fa innahu ma'duwwun li illa rabbil alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Ini yang kita perlu ambil di antara adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana Nabi Ibrahim menghadirkan Allah dalam kehidupannya.
Ya, satu, betul-betul yakin bahwasannya Allah itu Razzaq. Betul-betul yakin bahwasannya Allah itu yang menciptakanku, yang memberikan petunjuk kepadaku, yang memberikan makan, memberikan minum. Bahkan wa idza mariqtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit pun dialah yang menyembuhkanku. Pemahamannya sekarang. Dalam kajian kesehatan Tibbun Nabawi itu, sebenarnya orang itu sudah Allah bekali dengan daya tahan tubuh. Ya, kalau sekarang disebut gaya kerennya itu imunitas, imun. Ya, dimana setiap tubuh kita membawa dokternya masing-masing. Tinggal kita itu mau nggak menjaga pemberian Allah itu. Ketika Allah memberikan hal itu, kita diberikan peran. Apakah kita mau menjaga kesehatan kita dan kita mau memberikan kesempatan agar dokter yang Allah titipkan, yaitu imun tubuh itu, bisa bekerja maksimal atau tidak. Makanya tidur adalah nikmat. Karena terkadang ketika orang sakit butuh tidur untuk regenerasi sel-selnya dan gerak imunnya itu atau dokter ya dalam tubuhnya untuk bekerja memperbaiki hal-hal yang rusak. Tapi sudahkah diberikan asupan yang baik? Sudahkah diberikan tindakan yang pas agar imunitas tubuh itu tetap terjaga? Makanya sehat itu harus menjaga 4 hal. Yang pertama, kekuatan fitrah atau sistem imunitas itu bisa terjaga dengan baik jikalau yang pertama spiritual kita baik. Jadi spirit, kalau orang Islam ini harusnya lebih sehat karena spiritnya terus dijaga dengan sholat, terus dijaga dengan tilawah, zikrullah, dan terus dijaga dengan perilaku-perilaku yang baik, tidak mudah marah kecuali marahnya karena Allah. Kan begitu. Nabi kan membahasakan apa? La taghdab falakal jannah. Jadi sistem imunitas atau daya tahan tubuh yang baik, kalau dalam bahasa medis tadi yang sekarang kan sistem imunitas itu, atau kalau lebih simpelnya adalah kekuatan fitrah, ini perlu terus dijaga. Sebagaimana ketika kita sakit kita ingin sembuh, aktifkan saja, terus jaga, insya Allah kesehatan kita terus membaik. Ya. Bagaimana untuk menjaganya? Yang pertama tadi spiritualnya harus baik. Yang kedua adalah mentalnya. Mentalnya harus terus positif, berhusnudzon kepada Allah. Kemudian juga emosinya. Emosinya itu kalau dalam ilmu kejiwaan, bagaimana menanggapi setiap ujian dan cobaan itu dengan sabar, tawakal, qanaah, itu sangat-sangat baik. Ya. Makanya di musim-musim corona itu ya, di musim-musim COVID-19 ini, ya, kan banyak tagline atau quote, tingkatkan iman dan imun, gitu ya. Tingkatkan iman dengan ibadah dan imun. Jadi ketika iman itu ditingkatkan, imun itu bisa naik juga. Bahkan tidak sedikit itu kisah-kisah terkait orang sakit terus disuruh sholat, berdoa dengan khusyuk, sembuh gitu. Dan memang Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan juga jangan lupa sifat Allah itu adalah asy-syafi.
Benar, obat itu menjadi perantara. Loh, kapan Allah menyembuhkan? Loh, yang menciptakan obat itu siapa? Obat yang benar-benar ciptaan Allah diantaranya contohnya madu, kan begitu. Masa kita produksi madu? Nggak bisa. Kita hanya beternak lebah untuk menghasilkan madu. Tapi yang benar-benar menciptakan madu itu ya Allah, karena Allah menitipkan tugas itu kepada lebah. Terus bunga dari mana? Nektarnya dari mana? Ya dari Allah. Allah yang menyembuhkan, tapi kita juga harus punya usaha, karena Allah tidak akan memberikan. Jadi sunnatullahnya memang begitu. Sama dengan walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah Allah yang memberikan makan dan memberikan minum. Saya lapar, ya silahkan Anda pergi ke dapur, masak-masak. Atau kalau malas masak langsung pergi ke ladang, ke kebun, cari buah-buahan, langsung makan. Hidup kok. Ada orang itu bisa hidup kayak gitu ya. Ada kisahnya kiai itu hanya makan kelapa ya. Makannya kelapa dong. Hidup kok. Berarti dia memperpendek rantai rizki. Jadi kalau orang yang bikin rendang itu memperpanjang rantai rizki. Nah, kambing itu kan memperpendek rantai rizki. Apa yang Allah ciptakan langsung makan ya. Kalau kita mau gak ribet ya sebenarnya itu perpendek rantai rizkinya Allah. Dan itu insya Allah lebih sehat. Anda makan buah langsung kan, gak usah dimasak. Pisang, makan pisang aja, insya Allah gak mati. Makan kurma ya gak mati. Itu memperpendek rezeki. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka kekuatan fitrah kesehatan manusia itu terjaga dengan 4 hal tadi, spiritual, kemudian mentalnya ya, kemudian emosinya dikelola dengan baik, baru yang terakhir adalah fisiknya. Bagaimana menjaga fisik? Allah sudah kasih tahu, berikan tubuh itu hal-hal yang halal, hindari yang haram. Apalagi perintahnya jelas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Ini khadaliman, luar biasanya kekuatan fitrah itu. Ikhwadaliman jemaah sekalian, walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang membuat aku ini mati, yang mematikanku dan menghidupkanku. Jadi semua itu mati hidup ada di tangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan kadang orang gini, kenapa kok mati itu? Kena kanker gitu ya. Ya kan? Itu mati kenapa? Nah, diabetes, jantung. Ya. Sunnatullahnya kita diberikan tubuh itu, kalau sampean kenapa kok ada, kalau dalam Tibun Nabawi orang kalau sakit itu sebaiknya tobat dulu. Nah, gitu. Takut kita itu membuat tubuh kita tidak normal. Mungkin tubuh kita terlalu diforsir. Mungkin kita ini mata ini jarang lihat mushaf, jarang lihat benda atau makhluk yang membuat iman kita nambah. Lihatnya yang maksiat terus, atau lihatnya yang membuat kita lupa kepada Allah, lalu diforsir, akhirnya sakit. Nanti kan kita zalim sebenarnya. Nah, itu tobat dulu sebenarnya. Jadi kalau orang sakit itu tobat dulu, habis tobat baru cari solusi gitu. Tobat dari apa? Banyak. Kalau kita pakai ilmu kesehatan Tibun Nabawi, apa yang kamu makan itulah penyakitmu. Apa yang kamu lakukan dengan pola hidup yang salah, maka kalau sakit yaitu akibatmu ya. Maka kalau ingin
kekuatan fitrahnya kembali, ya kembalilah kepada fitrah. Dan Islam itu sangat berkesinambungan dengan fitrah manusia, dari sisi syariatnya, dari sisi perintahnya, larangannya. Tidak boleh minum khamr, ya kan, suruh makan yang baik-baik, suruh tidur di awal waktu, kemudian juga bangun seperti ke akhir malam. Tidak disuruh juga oleh Nabi jangan tidur di waktu-waktu tertentu, ya kan. Semua itu adalah menjaga kekuatan fitrah dari sisi fisik. Fisik di mana diberikan konsumsi atau hal yang dimakan yang halal dengan pola hidup yang benar. Jadi yang bisa kita ambil itu. Terus berdoa kepada Allah, di antaranya adalah doa kesembuhan yang diajarkan. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Ya Allah, Tuhan yang mengurus manusia, yang menciptakan manusia, yang menghilangkan segala penyakit. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau maha penyembuh. La syafiya illa anta, tidaklah ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit lagi. Beda loh ya, kesembuhan. Makanya madu itu disifatkan dalam surah An-Nahl syifa. Jadi sembuh itu tidak ada bekasnya gitu. Jadi kalau diobati ginjalnya sakit terus pindah ke sini karena ini lama ginjalnya yang kena gitu. Awalnya sakit jantung terus atau sakit apa, dikasih terus kimia sintetis sampai dalam jangka waktu lama, akhirnya apa? Ginjalnya yang kena, gagal ginjal. Nah, itu bukan kesembuhan namanya. Ya, bukan mengatasi masalah tanpa masalah, ya, tapi ya menunda masalah dengan masalah yang akan datang jikalau kita tidak menghentikan itu. Maka di sini ikhwatal iman, mari kita bersyukur. Kita mengambil kisah dari Nabi Ibrahim ini, ketika beliau itu terus memasrahkan dirinya kepada Allah dan memberikan contoh yang luar biasa dalam urusan tauhid, dalam urusan bagaimana dia menjadi hamba Allah yang benar. Selain dia menyadari hal-hal yang penting harus disadari, beliau terus bermunajat kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, kata beliau yang diabadikan dalam Al-Quran, dan yang akan mematikan aku tadi, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Dan doanya Rabbi habli hukman, ya Allah Tuhanlah, ya Allah Tuhanku berikan aku ilmu. Hikman itu ilmu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi perlu berdoa. Jadi kita nanti dikasih teman yang soleh, akhirnya kita ikut soleh. Dikasih lingkungan yang soleh, akhirnya kita ikut soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya apa itu? Kita tuh memberikan hal-hal yang positif, inspiratif. Jadi ketika kita mati nanti masih ada cerita-cerita baik tentang diri kita, sehingga dikatakan hidup itu membuat cerita. Kalau sampean dalam hidup ini tidak baik, ceritanya nggak baik gitu. Disebut namanya kapok, dah mati dulu itu gini-gini, nggak enak ya. Tapi kalau kita ini ceritanya baik ya, kita mati akhirnya disebutkan ceritanya baik-baik. Waj'alni min warathil jannatin na'im, ya Allah, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi, dan ampunilah ayahku, innahu kana minadh dhalin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, yang dimana anak-anak, harta, semuanya tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
Jadi Masya Allah, ini pelajaran untuk kita. Semoga kita bisa menjadi seperti Nabi Ibrahim ya. Walaupun diperdebatkan mendoakan orang tua yang kafir, yang musyrik itu bagaimana, sudahlah, itu perdebatan. Yang penting saat ini kita fokus, apalagi orang tua kita seakidah dengan kita, satu tauhid dengan kita, dan kita berharap masuk surga bersama-sama, mendapat keridhaan Allah bersama-sama, masuk surga sekeluarga. Dan kita berharap juga menjadi orang-orang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan Khalilullah, kekasihnya Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ini dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.